Ya. Alhamdulillah sudah tampil di depan. Baik. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-Nya limpahkan kepada kita semua hingga detik ini, maka sudah sepantasnya bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri atas segala nikmat tersebut, dan tidak lepas kita dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang kurang kita miliki dalam menyembahnya. Semoga salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga setiap orang yang mengikuti langkah beliau hingga kiamat nanti. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita adab-adab Islam. Terakhir kita sedang membahas adab seputar safar. Dan sudah banyak sekali adab-adab yang kita lalui dari safar ini, yaitu bepergian jauh. Kita terhenti pada adab yang ke-10, yaitu di mana dilarang seorang yang musafir atau rombongan musafir itu ya membawa musik, baik itu alatnya ataupun hal yang bisa media-media yang bisa terdengar yang musik. Kemudian juga atau jaros, yaitu lonceng. Baik. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan beliau bersabda, al-jaras mazamiru syaitan, lonceng itu merupakan seruling syaitan. Dan ditambah lagi hadis yang berikutnya, hadis riwayat Imam Muslim juga, hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashab al-malaika rufqatan fiha kalb wala jaras. Malaikat tidak akan menemani, maksudnya malaikat rahmat di sini tidak akan membersamai rombongan safar, rombongan yang sekumpulan musafir, ya, bila di dalam rombongan itu ada anjing, membawa anjing dan juga lonceng, Baik. Tentunya anjing di sini dikecualikan, yaitu untuk berburu ataupun menjaga. Ya, kalau hanya sekedar hewan peliharaan biasa, sekedar lucu-lucuan, imut-imut gitu, maka tidak boleh, ya. Baik. Kita akan masuk ke adab yang berikutnya, yaitu takbir. At-takbir, ya, yaitu mengucapkan takbir Allahu Akbar ketika naik, tasbih ketika turun. Mengucapkan takbir dan tasbih, hadisnya dari hadis riwayat Imam Abu Daud dengan syarat yang hasan, berarti boleh diamalkan kalau ini derajatnya hasan. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi ayahnya dan juga putranya, pernah menyampaikan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu idza alaw ats-tsanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bepergian bersama dengan pasukannya, dengan para sahabatnya, ya, lalu menapaki jalan yang menanjak, maka mereka bertakbir. Nah, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi jalan yang menanjak, takbir. Ya. Kemudian ketika jalannya menurun, maka mereka bertasbih. Subhanallah,
Subhanallah. Subhanallah. Ya. Ini nampaknya mudah ya. Tapi kalau kita lagi safar lupa. Ya, malah kalau lagi bawa mobil itu nancak itu macet nggak ya? Ini nanti koplingnya gimana? Nah, ketika kita bepergian, nah, kita selalu ingat-ingat ini hadis ini. Oke, kalau misalkan nanjak kita bertakbir, menurun bertasbih. Kemudian ada riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari. Ya, jadi dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakunna idza asyrafna 'ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna." Jadi dahulu ketika para sahabat pernah bersama dengan Rasulullah SAW, ya, kemudian mereka menapaki jalan yang menanjak gitu ya. Lalu mereka bertakbir. Irtafa'at aswatuna. Kemudian ketika bertakbir itu dikeraskan volume suaranya. Ya, mungkin sampai pol gitu. Sampai pol gitu. Jadi kayak teriak, misalkan teriak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lebih keras daripada itu ya, kalau saya nggak bisa keras-keras. Nanti. Ya. Jadi volumenya sudah sangat tinggi, maka Nabi SAW mendengar ini lalu menyampaikan pesan, mengingatkan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan. Jadi sebagai seorang ya amir safarnya juga gitu kan, Nabi SAW. Kemudian juga beliau sebagai guru, beliau sebagai seorang ayah, beliau sebagai teman, beliau sebagai orang yang dimuliakan, itu menyampaikan nasihat. Ini menjadikan contoh bagi kita. Ketika kita sedang safar bersama dengan rombongan, lalu kita dijadikan sebagai tour guide-nya atau sebagai amir safarnya. Maka kalau ada hal yang dirasa kurang pas dalam sisi syariat Islam, maka perlu dinasihati. Nah, Nabi SAW di sini melakukan. Apa yang beliau katakan? Ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam. Kata Nabi SAW, kalian tenanglah, kalian tenangkanlah suara kalian. Jadi kedengar suara keras gitu kan, teriak takbir, seperti mau berjihad begitu, sudah siap. Tenangkanlah suara kalian, karena kalian tidak berdoa kepada yang tuli, wala ghaiban, dan juga tidak pula yang jauh. Innahu ma'akum, innahu sami'un qarib. Kalian berdoa kepada yang maha mendengar, lagi maha dekat. Ya, jadi kalau kita bisa memperhatikan di sini bagaimana Nabi SAW mengajarkan para sahabat bahwasanya kalau berzikir jangan keras-keras. Kalau zikir jangan teriak-teriak. Kalian tuh berzikir itu kepada yang maha kuasa, yang maha mendengar, lagi maha dekat, bukan yang maha tuli. Bukan yang tuli, bukan yang pula jauh. Ya. Ini diingatkan sama Nabi SAW karena yang namanya tuli berarti nggak sempurna, dan Allah terbebaskan dari sifat tidak sempurna. Allah maha sempurna dan bersih, suci dari segala aib, segala kekurangan yang ada. Makanya Allah maha mendengar, artinya pencapaian pendengaran Allah itu tanpa batas. Ya. Tidak ada yang bisa membatasi pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga Allah maha dekat. Ya. Berarti kalau berzikir cukup dengan suara yang pas saja gitu. Ya. Allahu akbar. Tasbih ketika turun, bertasbih subhanallah, subhanallah. Coba bayangkan Bapak Ibu lagi nyetir atau lagi naik motor lah ya. Apapun itu. Atau kita bilang naik motor gitu ya.
Bapak lagi nyetir motornya, ibu di belakang gitu kan. Terus pas mau turunan gitu, tiba-tiba ibu teriak, Subhanallah. Apa yang terjadi? Bapaknya kaget oleh malah terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Naik gitu, takbir kencang. Apa yang terjadi? Bahaya juga gitu. Kaget. Nah, jadi maka pelan-pelan. Ya. Dan di sini disebutkan bahwasanya Allah Maha dekat. Kalau Allah Maha mendengar, kita semua paham pendengaran Allah tidak sama dengan makhluknya, ya. Seperti tadi kita sampaikan, pendengaran Allah tidak ada batasnya. Berarti sudah berbeda ya dengan makhluknya. Makhluk terbatas pendengarannya. Bahkan kalau udah semakin berumur, maka pendengarannya semakin berkurang, begitu. Tapi Allah Maha Maha sempurna. Ya. Sama-sama mendengar. Ya, sama-sama makhluk juga mendengar, ya kan? Tapi pendengaran makhluk berbeda, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Maha dekat. Nah, dekat di sini bukan berarti Allah bersama kita. Saya ulangi terus, Allah tidak bersama kita. Dalam artian apa? Wujudnya. Allah tidak bersama kita secara wujud. Nggak mungkin Allah itu masuk ke dalam makhluknya. Allah Maha Suci, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi. Jadi Allah berada di atas makhluknya. Allah tidak berada di dalam makhluk. Allah tidak bercampur dengan makhluk. Ya, Allah tidak menyatu dengan makhluknya, tapi Allah berada di atas makhluknya. Nah, sehingga yang dimaksud dengan maha dekat, dekat apanya? Dekat pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dalam keadaan safar di jalan. Ya. Allah senantiasa memberikan pertolongan kita. Ya. Dekat juga dari sisi Allah Subhanahu wa taala bersama kita dari keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengetahui dimanapun kita berada. Maka tidak ada tempat di mana manusia bisa berlari yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu adab ke-11 ya. Yang berikutnya. Baik. Adab safar yang berikutnya adalah yadu Allah taala li nafsihi wa li ahlihi, yaitu seorang yang musafir, nih Bapak-bapak lagi safar, ingat berdoa. Selama safar berdoa. Berdoa untuk diri Bapak sendiri dan juga keluarganya, jangan lupakan dalam doa. Emang kenapa? Wah, hadis riwayat Imam Tirmidzi nih. Derajatnya hasan, derajatnya bagus, berarti bisa kita amalkan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, pernah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat." Ada 3 doa yang diijabah. 3 doa yang langsung diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu da'watul mazlum. Doa yang pasti diijabah, yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala adalah da'watul mazlum, yaitu doanya orang yang terzolimi. Yang pertama. Jadi 3 golongan, 3 orang, maksudnya 3 doa, 3 golongan orang yang dimana doanya itu pasti dikabulkan. Yang pertama orang yang terzolimi. Yang kedua, wa da'watul musafir, yaitu doanya orang yang sedang bepergian. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan apalagi safar, berdoa, banyak-banyak berdoa. Ya. Apalagi yang melakukan perjalanan panjang, ya. Safar itu panjang, lama. Ya, seperti misalkan kalau pergi haji, umroh, nah, itu kan nggak sebentar. Maka banyak-banyak berdoa dalam perjalanan itu. Karena doanya diterkabulkan.
Yang ketiga adalah wa da'watul walid ala waladih. Nah, ini yang ketiga ini doa kejelekan orang tua kepada anaknya. Hati-hati Bapak Ibu, ayah bunda sekalian. Nah, ini lisan ini kata orang enggak bertulang. Kalau ada bilang apa ya namanya? Istilahnya. Mulutmu apa? Kucingmu. Mulutmu harimaumu. Mulutmu harimau. Apa itu ya? Maksudnya apa? Maksudnya apa ya? Ya maksudnya kalau nggak dijaga itu akan menerkam sendiri, gitu. Akan membahayakan diri sendiri. Dan itu benar. Ya. Orang tua doanya itu pasti diijabah sama Allah, diterkabulkan. Maka kalau lagi kesel sama anaknya, ya jangan doa, diem. Nggak usah ngomong apa-apa. Nggak perlu ngomong apa-apa. Tinggalkan sejenak. Istighfar. Sabar. Ingat lagi bahwa ini anak titipan Allah Subhanahu wa taala. Anak ini realnya ini punya milik Allah ini, bukan milik kita. Ya. Anak ini titipan saja. Ya. Yang namanya titipan Allah kita jaga dengan baik, gitu maksudnya. Dengan cara apa? Ya jangan mendoakan yang buruk-buruk, jangan ngomong yang aneh-aneh kepada anaknya. Lagi bikin kesel begitu orang wajar ya, namanya mungkin masih anak-anak kecil. Kemudian ngomong seenaknya, misalkan kata Allah terletakkan kamu ini anaknya kurang ajar, nggak tahu begini begitu, dan nasihatin kamu nih, kok penakal sekali. Nah, semua itu diaminin sama malaikat, bahaya coba. Makanya anaknya nggak bisa-bisa, loh, kok anak saya nggak bisa-bisa, ada les ini les itu. Ternyata coba ditelusuri kembali. Oh iya, di trace back, di apa ya, dilihat kembali. Ternyata pernah mengatakan, oh dasar anak nakal, dasar anak bodoh misalkan dan lain sebagainya. Akhirnya anaknya menjadi nakal, anaknya nggak pinter-pinter karena doanya sendiri begitu ke anaknya, ya, melontarkan kata-kata yang negatif semua. Oh gitu aja nggak bisa gitu. Ya anaknya nggak akan bisa-bisa, udah diwakadakannya seperti itu. Maka jangan salahkan anak ketika anak nggak bisa dalam mata pelajaran, ya. Coba dilihat kembali orang tuanya, diri kita sebagai orang tua ini dilihat kembali. Coba. Jangan-jangan kita pernah ngomong seperti itu. Kemudian diijabah. Hati-hati. Yang menyesal nanti siapa? Orang tuanya. Yang menyesal orang tuanya sendiri. Ya. Hati-hati. Nah, jaga lisan ini ya. Jaga lisan ini jangan dikotori ya. Kata seorang. Jadi jaga dengan baik. 3 ini kita paling mungkin memungkinkan adalah yang jadi musafir ya. Musafir ini karena mungkin bapak sebagai kepala keluarga biasa sering keluar pergi, ya, ada pekerjaan di luar, dinas di luar, ya. Maka jangan lupa doakan diri sendiri dan juga orang lain. Baik. Habis ini banyak-banyak berdoa, doa minta apapun silahkan, keselamatan dunia akhirat, urusan dunia silahkan. Baik. Mungkin kalau lagi terlilit hutang gitu pengen bayar gitu, doa. Sabar dulu deh saya. Sabar dulu deh. Ya, doa gitu. Bukan kabur ya, jangan. Kalau kita hutang kabur ya, sahabat jangan, nggak boleh. Hutang tetap wajib kita bayar ya. Oh iya. Kemudian adab yang berikutnya yang ke-13. Hadis riwayat Imam Muslim ya dari sahabiat Khawlah binti Hakim Sulaimiyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Pernah mengatakan, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menyimak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai' hatta yartahil min manzilihi dzalik. Barang siapa yang singgah di suatu tempat lantas ia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini yang saya kuningin ini. Ya. Yang artinya aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Maka tidak ada sama sekali yang dapat memudaratkannya sampai ia berpindah dari tempat tersebut. Coba. Luar biasa. Perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lagi safar dianjurkan untuk terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan naik ingat Allah, turun ingat Allah. Coba bayangkan ya, luar biasa. Bahkan sebelum kita safar kan saling mendoakan, orang mukim kepada musafir, musafir kepada mukim. Masya Allah, Islam itu luar biasa. Kalau kita praktekkan itu tuh luar biasa sekali. Makanya nggak heran gitu orang-orang yang melakukan ini tuh akan tumbuh rasa kasih sayang. Gitu. Masalah beda fikih, kenapa kok tata caranya begitu? Salah yang satu yang sholat 2 rakaat subuh kok yang duduk tahiyat akhirnya kok begitu, yang satu tawaruk, yang satu ini mudah nggak usah dibahas itu. Itu emang khilaf ijtihadiyah silakan enggak masalah. Tapi yang harus kita perlihatkan adalah di mana nih titik di mana kita bisa menumbuhkan kasih sayang. Ini praktek sunnah-sunnah Nabi ini. Adab-adab ini dalam bersafar. Ya. Kalau mau diskusi ilmiah dalam masalah itu silakan. Tapi untuk kesehariannya jangan jadikan itu sebagai suatu kekesalan dalam hati gitu. Wah, tuh saya kalah debat, orang ngomongnya gini gini gini. Udahlah gitu. Sudahlah. Kita tinggalkan perdebatan, masuk kepada ranah ini, menumbuhkan ini, membiasakan adab-adab Islam ini yang sulit. Ya. Bahkan ketika kita sampai itu singgah di satu tempat, mampir nih Bapak Ibu biasanya mampir kemana kalau safar? Mau makan, ya kan? Mampir apa itu? SPBU, ya kan? Nah, udah baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Akan dijaga tuh. Dijaga dari semua kejahatan makhluk, mau itu jin, mau itu manusia, mau itu serangga, mau itu apapun ini, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala yang berbuat kejahatan kepada kita, kita dilindungi karena kita baca ini. Jadi kalau mau perlindungan Allah, kita minta itu. Karena kita yang butuh sama perlindungan Allah, maka kita yang minta. Sama kayak kita tuh butuh ke orang lain, pertolongan orang lain gitu, minta bantuan ya kita yang minta. Jangan pakai telepati. Ah, tenang aja dia tahu kok saya butuh itu. Nggak mungkin. Ya. Kalau mau butuh itu minta ngomong, ya kan gitu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah senang dengan doa-doa kita. Allah senang dengan permintaan kita. Berbeda dengan manusia. Kalau sering dimintai tolong apa? Lama-lama kesel. minta terus. Ya, lama-lama WhatsApp-nya nggak dibalas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala malah senang, nambah cinta sama kita karena kita selalu mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Diminta, apalagi sekarang kan juga lagi musim hujan ya. Jadi manfaatkan waktu-waktu mustajab ini. Baik. Bagaimana Bapak Ibu pada mengamalkan ini ya? Pernah ya? Wajah-wajahnya bingung ya. Pernah ya? Pernah, alhamdulillah. Meskipun sekali kan pernah yang penting. Alhamdulillah. Jadi ini doanya sederhana, nggak sulit. Ya, insyaallah mudah dihafal.
Nah, kalau bapak ibu lagi safar, ibu lupa, tanya ke bapak. Ah, gimana sih doanya, lupa nih, kemarin diajarin itu kajian doanya kalau lagi singgah suatu tempat. Oh iya, ayah juga lupa. Buka ada kajiannya ya kan, sekarang ada direkam tuh. Nah, alhamdulillah, kemudahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya. Adab yang berikutnya, adab yang ke-14, ada musafar bil mushaf fil ardil adu. Larangan untuk membawa mushaf Al-Qur'an ke negeri musuh, ke negeri orang kafir yang dimaksud. Baik. Hadisnya mana? Hadisnya riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih. Riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yanha ayyusafara bil Qur'an ila ardil adu. Nah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk bepergian membawa mushaf. Al-Qur'an di sini maksudnya mushaf. Al-Qur'an maksudnya di sini adalah mushaf, ya, lembaran itu yang apa? Cetakan itu. Nah, Al-Qur'an cetakan itu namanya mushaf. Yang isinya Arab semua, bukan yang ada terjemahannya ya. Itu nanti namanya Al-Qur'an terjemahan. Yang full Arab, nah, dari apa namanya, dari awal sampai akhir, itu namanya mushaf. Ini yang dimaksud. Ya, ini yang dimaksud. Karena Al-Qur'an juga kita bawa setiap hari. Di mana? Nah, di dada kita. Selalu kita bawa di sini. Bukan itu yang dimaksud, tapi adalah mushaf. Jadi Nabi SAW dahulu pernah melarang seorang untuk bepergian membawa mushaf ke negeri musuh. Maksudnya adalah negeri orang kafir. Nah, ini sisanya Bapak Ibu yang nggak saya kuningi, mukhafata ayyana lahu al-adu. Ini bukan kalam Rasulullah. Nah, ini bukan kalam Nabi. Ini tambahan perkataan dari Imam Malik kalau nggak salah. Nanti bisa di cross check kembali. Imam Malik yang menambahkan kalimat ini ya setelahnya. Ya, ini menunjukkan ya mungkin beliau bermaksud untuk menjelaskan kenapa Nabi SAW melarang hal tersebut. Karena hal itu dikhawatirkan Al-Quran, mushaf akan jatuh ke tangan musuh sehingga mereka bisa merusaknya dan menghinakannya. Itu maksudnya Nabi SAW. Jadi dijelaskan oleh Imam Malik di sini dengan perkataan yang beliau. Kenapa Nabi SAW melarang itu? Sebabnya khawatir Al-Quran atau mushaf itu dihinakan, dirusak. Makanya dilarang membawa mushaf. Baik. Tapi di zaman kita sekarang gimana? Mushaf sudah banyak ya di negeri kafir kan gitu. Ya. Negeri barat itu banyak mushaf juga ya. Ya. Sebenarnya saya baca dari salah satu kitab yang namanya Syarah Al-Tiqsad fil I'tiqad karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Beliau juga menyampaikan bahwa saya memang mereka orang-orang kafir ini sudah bawa mushaf itu, sudah ngambil mushaf itu sejak lama, dahulu kala. Makanya ada namanya manuskrip Birmingham. Nah, itu manuskrip Al-Quran tertua dari zaman Nabi SAW. Dijaga sama siapa? Orang kafir. Di mana? Birmingham. Di mana itu? Inggris. Dijaga sama mereka. Jadi sebenarnya mushaf itu udah dibawa sama mereka banyak sejak masa dulu. Gitu. Jadi sekarang mushaf itu ada di negeri-negeri mereka itu bukan karena kita yang pengen, orang muslim yang pengen membawa itu ke sana, bukan. Tetapi emang dari awal sudah diambil sama mereka gitu. Sudah diambil sama mereka untuk dipelajari. Tapi alhamdulillah ya, ini luar biasa. Ini mungkin memang takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dan memang takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu mereka cari manuskrip asli dari zamannya Nabi mereka nggak ada. Nggak dijaga, tapi manuskrip Al-Quran
itu ada di Birmingham, coba bayangkan. Asli dari zaman Nabi SAW. Alhamdulillah. Ini menunjukkan agama kita agama yang sahih, agama yang benar. Buktinya masih ada. Nah, dan ini luar biasanya. Jadi dengan ini tuh kita melihat bahwasanya memang orang-orang kafir itu sengaja belajar Al-Quran, bukan untuk dapat hidayah, bukan. Mereka pelajari supaya ingin merusak dari dalam. Nanti ketika mereka sudah pelajari, mereka sampaikan ke orang-orang Muslim yang kalangannya masih beginner dalam agamanya, belum yang levelnya ulama. Mereka akan terjun kepada mereka semua, lalu mengatakan, Al-Quranmu mengatakan gini, fawailul lil musallin, celaka nih bagi orang yang sholat tuh. Agama kamu ngajarin sholat nih, celaka nih, bahaya. Ini saya paham bahasa Arab, padahal orang Jerman, ada orang kafir tapi dari Eropa dan dia bisa bahasa Arab. Belajar tentang Al-Quran, belajar tentang tafsir, belajar tentang hadis. Dikibuli kita. Habis itu apa? Tersesatlah orang-orang yang seperti itu. Ya. Ini niatnya mereka begitu. Nah, ini namanya dengan gerakan orientalis. Ya, orientalis. Jadi mereka orang-orang yang non muslim, mereka sengaja belajar agama Islam untuk merusak agama Islam. Ya. Baik. Padahal fawailil musallin lanjutannya masih ada. Nah, itu dia. Maka kita harus belajar agama ini pelan-pelan. Jangan sampai mudah ditipu. Ya. Dan apa yang dikhawatirkan Nabi SAW terjadi. Khawatir akan mungkin yang dikhawatirkan menurut Imam Malik saat mengucapkan ini dengan anggapan ini adalah sebab kenapa Nabi SAW melarang mushaf dibawa ke negeri Musa dan negeri orang kafir. Dan itu terjadi. Apa buktinya? Gak lama belakangan tahun lalu 2025 beritanya tersebar. Orang kafir membakar Al-Quran, mushaf dibakar, dipertontonkan, direkam. Tapi kita kan senyum-senyum aja. Gak ada tuh yang marah-marah. Giliran masalah ijazah aja langsung marah-marah. Ini Al-Quran mushaf dibakar kok malah kita nggak marah. Dan masalah ijazah aja langsung marah-marah. Ya, yang tahu beritanya ini kan bisa bakar kok malah kita nggak marah. Bersiap ini untuk marah. Bersiap untuk marah. Bersiap untuk membela agama Islam, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Siap ini untuk marah. Bersiap untuk marah. Dibakar untuk membela agama Islam. Sampai dan berkata bahwa membuat statement bahwasanya nggak suka dengan orang Muslim. Dibakar untuk membela agama Islam. Sampai dan radiofobia atau bagaimana bahwasanya nggak suka dengan orang Muslim. Allah alam. Itu terjadi di tahun yang sama 2025 juga terjadi pembakaran mushaf juga. Allah alam. Masih ada beritanya di internet. Di tahun yang sama 2025 juga terjadi di Amerika terjadi. Kemudian masih ada beritanya di internet. Negara Eropa di Amerika terjadi. Kemudian di negara saya lupa salah satu itu waktu ada demo dengan negara Eropa. Nah, negara itulah yang membiarkan dari pembakarannya Al-Quran, mushaf. Negara Eropa. Nah, negara itulah yang membiarkan. Nah, ini yang perlu kita benar-benar perhatikan gitu. Akhirnya terjadi apa yang dikhawatirkan Nabi SAW. Mushafnya apa? Nah, ini yang perlu dihina, kita benar-benar perhatikan gitu. Akhirnya terjadi apa yang dikhawatirkan Nabi SAW. Tapi ini sudah terjadi ya sudah. Dan bahkan juga sekarang banyak orang Muslim yang sudah berada di wilayah barat, hidup bersama dengan orang non Muslim, kemudian mereka membutuhkan Al-Quran itu juga sekarang banyak orang bermanfaat bagi mereka di wilayah barat, hidup bersama dengan orang. Makanya kalau mereka berdakwah kepada non Muslim di sana biasanya bukan Al-Quran yang mushaf, tapi terjemahan. Makanya kasihnya kalau mereka terjemahannya kepada non Muslim di sana
Supaya apa? Supaya tidak mudah dihinakan, tidak mudah dirusak. Terjemahan namanya terjemahan ya kan yang dimaksud ini Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya tidak mudah dihinakan. Alhamdulillah. Terjemahan namanya terjemahan ya. Dan adab yang berikutnya sudah kita bahas ya, bahwasanya perempuan Islam melarang perempuan bersafar sendirian. Yang berikutnya sudah kita bahas ya, kecuali dengan mahramnya. Sudah kita bahas. Perempuan bersafar sendirian. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan maka nanti disampaikan setelah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.